persiapan malam ditungguin begitu. Ternyata sampai malam, sampai pagi nggak bangun-bangun. Ya Allah, terlalu nih bocah katanya, kata malaikat ini. Yang kedua, ternyata ada yang bangun, tapi kencing doang ini. Nah, ini nggak bagus juga ini. Ada yang bangun nggak kencing, tapi nonton bola. Ini juga nggak bagus. Tapi ada makhluknya Allah, dia terbangun, dia mandi, kemudian dia sholat, kemudian sholat taubat, kemudian beristighfar, kemudian bersolawat, kemudian tilawatul Quran, dia bersedekah. Maka orang semacam itu adalah orang pilihan. Oleh karena itu pastikan kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kalau kita 1 bulan full, ya enggak kuat. Kalau antum ngaku kuat, sayalah yang nggak kuat ini ya. Nah, antum ngaku kuat boleh lah, tapi saya nggak percaya juga ini kalau antum kuat ini 1 bulan full. Gimana caranya? Ada pendapat ulama separuh dari bulan Ramadan, berarti 15 ke atas. Boleh. Kita padukan ada pendapat yang kedua. Kalau 2 minggu kita juga nggak kuat. Pendapat yang kedua di malam ganjil. Berarti apa? 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Maka itu kita geber ibadah kita. Kalau kita punya duit, prepare itu 7 hari. Kalau ingin sedekahnya per hari 100 ribu, siapkan itu 700 ribu sebelum Ramadan. Maka insya Allah kita akan mendapatkan, semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ayo kita prepare dari sekarang. Taib. Kemudian apa? Di hadis, di riwayat yang lain, idza ja'akum Ramadan. Kalau Ramadan datang kepada kalian, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ini sudah kita bahas bahwasanya dibuka pintu surga, ditutup neraka, pintu neraka bagi siapa saja yang puasa pada bulan Ramadan. Tapi ini beda yang di sini. Wasufitat as-sayatinu. Maka setan dipenjara atau dikerangkeng. Saya tanya, kenapa kalau setan dikerangkeng kok masih ada yang berbuat kriminal? Kok penjara masih nambah terus? Ini kok ada? Ada orang sholat Jumat masih tuker sendal baru. Ini gimana ini ceritanya? Kok ada masih orang yang males-malesan tilawah? Ini gimana ceritanya ini? Kalau ada setan di kerangkeng, kira-kira ini gimana? Apakah hadisnya salah atau bagaimana kira-kira? Orang itu kan kita ketahui bersama ada 3 fase. Yang pertama terpaksa, terbiasa, ladzatul iman. Kita paksa diri kita sekarang ini tilawah. Nanti kita terbiasa. Kalau terbiasa itu kan kalau kita nggak melakukan koyok-koyok nggak enak begitu ya. Oh biasa tilawah, biasa maksurat, biasa puasa Senin Kemis, nggak puasa sekali kayak gini. Ladzatul iman nanti derajatnya yang ketiga. Kalau kita nggak puasa, kalau kita nggak tilawah, kalau kita nggak qiyamul lail, kalau kita nggak qobliyah, kayak dosa. Padahal enggak. Begitu juga orang kalau terbiasa melakukan perbuatan buruk. Ini mulut nih biasa ngomongin tetangga ini. Nggak ngomongin, gatel nih mulut. Karena terbiasa. Begitu juga orang yang berbuat buruk di bulan Ramadan. Karena dia sudah terbiasa melakukan itu di luar bulan Ramadan. Nah kalau antum nyalahkan setan, kata loh, saya nggak ngoda kamu kok. Kamu itu setanan sendiri, bukan saya yang godain kamu, begitu kan? Itulah yang dikatakan, walaupun setan di penjara, masih ada saja orang yang berbuat kriminal. Kemudian, yaqulullah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ini tidak ada di Al-Quran. Maknanya apa? Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini dikatakan apa? Fi kulli lailatin, maka setiap malam, min syahri Ramadan, pada malam bulan Ramadan, apa? Thalatha marrat, ada 3 kali Allah memberikan sesuatu. Nah, ini kan ya, kalau malam biasa ini Allah nggak memberikan. Pada bulan Ramadan Allah memberikan 3 hal ini. Yang pertama, hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alahu. Kalau setiap malam pada malam bulan Ramadan ada hambaku meminta sesuatu kepadaku, pasti akan kuberi. Maka jangan sampai kita di satu malam melewatkan tanpa minta sesuatu kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Dengan cara apa? Kita sudah membahas miftahud doa. Kunci doa ada 5. Laksanakan itu. Kalau lupa tonton aja YouTube-nya. Cari-cari kunci doa itu ada 5. Ayo. Kalau mau doa pakai kuncinya itu. Kalau malam itu mustahil Allah tidak memberikan. Dengan catatan itu tadi, yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat Allah.
tidak membahayakan kita, fa insyaallah Allah akan memberinya. Antum rumah bocor, ya Allah, perbaiki rumahku. Jangan begitu kalau doa. Ya Allah, jadikan rumahku lantai 2 ini ya Allah. Lo mintanya begitu. Kalau minta ke Allah itu yang besar. Ini kita ambil contoh, analoginya sederhana. Jenengan seandainya ketua takmir. Besok jenengan silakan hadir ke pendopo ketemu Pak Bupati. Oh ya, pagi-pagi kita hadir. Bapak takmir, gimana kabarnya? Baik Pak Bupati. Anda lagi bangun masjid? Iya. Apa yang bisa saya bantu? Anda minta apa? Iya. Ini Bapak boleh nyumbang kita 2 sak semen. Kira-kira bupatinya marah enggak? Marah. Loh, kok pikir saya ini nggak bisa bantu kamu? Kok bisa cuma 2 semen? Allah Subhanahu wa taala juga senang kalau antum mintai sesuatu yang besar. Yang kecil senang, kalau yang besar lebih senang. Kalau antum sering minta saya, ya kalau sehari, 2 hari, 3 hari enggak apa-apa. Kalau melebihi itu, ya Allah, ngeribetin banget sih. Kan begitu kalau model kita itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin antum minta semakin senang. Maka pastikan pada bulan Ramadan yang pertama antum minta Allah tanpa absen. Ya. Yang kedua, hal minta ibn fa'atuba alaih. Maka kalau di dalam bulan Ramadan, kalau ada yang bertobat, pasti tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar bulan Ramadan kita tobat, ada syarat dan ketentuan. Kita juga sudah pernah membahas syaratnya taubat diterima oleh Allah di channel yang sebelumnya itu kan. Itu bagaimana? Syaratnya luar biasa. Tapi ini kalau kita bertaubat kepada Allah, tidak peduli dosa antum besar atau kecil. Seandainya dosa antum sebanyak sebanyak buih yang ada di lautan, pasti akan diterima taubat kita. Kesalahan sebesar apapun pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu reward yang diberikan oleh Allah khusus kita umatnya Nabi Muhammad dan khusus pada malam bulan Ramadan. Ini kekhususan semacam ini tidak diberikan ke siapa pun kecuali kita. Lah kita kadang lupa nggak mau tobat. Sehingga kalau kita di bulan Ramadan, ayo melakukan amalan ini. Setelah sholat tarawih, kita ada budaya yaitu doa niat untuk puasa itu kan. Nawaitu shauma ghadin an adifati syahrul ramadan adisana di fardhilillah taala, kemudian jabat tangan, kemudian kita pulang. Ini jangan pulang. Kita baca begini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ayo kita bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku mohon ampun atas dosaku dan aku bertobat kepadamu. Diterima. Ini kan dahsyat ini. Itu kalau malam bulan Ramadan. Lalu yang ketiga apa? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad meminta ampun kepadaku, pasti akan kuampuni. Tidak peduli dosa besar, tidak peduli dosa kecil. Seandainya dosa kita sebanyak pasir yang ada di pantai, seandainya dosa kita itu lebih banyak daripada dedaunan yang ada di dunia ini, Allah mengampuninya. Sebab kita ini makhluk yang doyan bikin dosa. Senang bikin dosa. Bahkan dosa yang kemarin belum kita istighfari, hari ini kita sudah memproduksi dosa baru. Seandainya dosa itu ditunjukkan dalam sebuah zat yang dohir, nggak ada itu orang yang berteman dengan kita. Loh mas, saman kena apa itu? Kenapa dosa Anda sampai 5 kontainer? Iya, istriku tadi ku bentak-bentak. Saman kenapa kok sampai Saman kenapa Mbak kok sampai 10 kontainer? Iya, suamiku tadi tak marah-marahin itu. Suami nggak salah dimarah-marahin itu. Mancing mas, pegawai ini gimana ini? Udah tahu gini-gini, dimarah-marahin. Rumah bocor nggak mau apa segala macam, dimarah-marahin itu. Kan ada ya kalau minta tolong suami ya mbak-mbak yang sopan begitu ya. Nah itu dosanya. Loh, saman kok bisa dosanya 25 kontainer? Iya, saya disuruh umi saya pulang, saya bilangnya, saya sibuk ini Mi. Wah, ini dosa gede ini, ngakalin orang tua. Maka potensi diampuni kita besar pada malam bulan Ramadan. Pastikan kita astaghfirullahaladzim mengucapkan hal itu. Maka hal itu diberikan pada bulan Ramadan. Taib. Hadis selanjutnya yang akan kita bahas, fadilahnya ini juga luar biasa.
kita itu pasti makhluk yang doyan memproduksi dosa. Tetapi ada momentum kalau kita itu tanpa beristighfar, Allah akan mengampuninya. Oh, ini kan keren sekali. Kalau kita itu mohon ampun, diampuni, ya wajar. Ini kita nggak ngapa-ngapain, diampuni. Apa dikatakan di sini? Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Shalawatul khamsah wal jum'atu ilal jum'atuh wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma bainahuma idza jtunibatil kabair, rawahul Muslim. Bahkan di pengertian daripada hadis ini, kalau seandainya di depan rumah kita itu ada sungai, kemudian setiap hari saya keluar 5 kali, kemudian saya mandi, mungkin nggak di dalam tubuh saya ada kotoran? Enggak dong, bersih, mandi terus. Begitu juga ada sesuatu hal tanpa kita minta ampun, dosa kita diampuni. Apa yang pertama? Sholawatul khamsah. Kalau kita sholat 5 waktu, maka antara sholat ke sholat, kalau kita berbuat dosa, maka kita diampuni, kecuali dosa besar. Dosa besar itu apa? Asyirku. Apa ini? Sab'a mubikot itu 7 dosa besar, itu sudah kita pernah bahas ya. Kecuali dosa besar. Antum nggak diampuni. Tapi kalau di sini saman sholatnya betul, sholat subuhnya betul, sholat duhurnya betul. Antum duha, bikin masalah, bikin dosa, antum akan diampuni secara otomatis. Keren sekali ini kan? Secara otomatis. Keren. Yang kedua apa? Wal jum'atu ila jum'at. Jum'at kalian betul. Jum'atnya bagaimana? Ya sholat Jum'atnya betul. Lah ini bagaimana yang perempuan apa nggak dapat? Ya melakukan amaliyah di bulan Jumat itu apa? Disunahkan baca Al-Kahfi, ya baca Al-Kahfi. Disunahkan waktu istijabah di akhir hari Jumat, yaitu sore-sore, maka baca doa itu di situ. Maka kalau ada orang semacam itu antara Jumat dengan Jumat, kalau dia berbuat salah pasti dia akan diampuni. Kemudian apa? Wa Ramadan ila Ramadan. Maka seseorang antara bulan Ramadan satu dengan bulan Ramadannya, kalau dia Ramadannya menjalankan sesuatu yang baik, maka dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukaffirat ma bainahuma idza ijtanabul kabair. Allah akan mengampuni dosa kita kecuali dosa besar. Baik. Itulah beberapa fadilah yang ada di bulan Ramadan. Terakhir, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, pasti akan diampuni dosanya setahun yang sudah kita lalui dan setahun yang akan datang. Lu poso tok itu begitu. Yang kedua adalah apa? Kalau kita tambahkan sittan minasyawal, 6 hari pada bulan Syawal, maka kita dikasih reward lebih apa? Ka'annahu kasaumud dahar, seperti halnya kita puasa dahar, puasa setahun full. Loh ini enak. Maka pastikan diri kita jangan sampai kita bolos absen puasa di bulan Syawal. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Saran saya di tengah ataupun di akhir. Nggak mesti urut. Kenapa nggak boleh di Syawal depan? Iya, kita itu punya budaya yang menarik. Apa? Halal bihalal. Ini tetangga antum sudah masak kostengel enak, makan nyiapin opor ayam, tiba-tiba antum ke rumahnya, silakan makan. Mohon maaf ini, saya ini kalau bulan Syawal nggak biasa, kalau nggak puasa, ini apa ini, nggak jelas ini. Jangan, puasanya nanti di tengah ataupun di akhir. Taib, itulah beberapa fadilah yang ada di bulan Ramadan. Ada di antara kita yang bertanya, silakan. Monggo, ada? Kita ngopi dulu. Ya. Tapi suaranya sangat Enggak apa-apa. Nggih, Ustaz, Rifki pernah tahu perihal Ramadan itu kan 29 atau 30 hari, Ustaz. Katanya itu 10 harinya itu ada pembagian itu. Misalkan 10 harinya itu adalah rahmat, 10 harinya itu Ramadan rahmat, ampunan, dan 10 harinya itu apa gitu, Ustaz. Rifki agak lupa-lupa gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, memang fadilah pada bulan Ramadan itu sangat besar. Bahkan ulama membaginya ada 3 itu. Yang pertama maghfirah, yang kedua dijauhkan dari rahmatnya Allah. Emang betul. Kita lihat itu tujuannya apa sih? Tujuannya Allah itu menyemangati kita. Ramadan yang sangat dahsyat. Di 10 ini beda. Kalau kita sama aja, nanti di akhir kan begitu ya. Kalau beda-beda kan kita, kita di 10 ini, ayo kita dapatkan ini. 10 lagi kita dapat ini.
10 ini lagi bulan ini. Sudah begitu hebatnya saja di bulan Ramadan itu banyak yang malas kok. Kita lihat sholat tarawih. Awal Ramadan full. Sampai di pertengahan Ramadan ada kemajuan. Sofnya maju, kan begitu. Lah ini menunjukkan bahwasanya ayo dong Allah itu memberi reward sangat besar. Oleh karena itu sangat besar jangan sia-siakan pada bulan Ramadan. Taib. Ada lagi? Yang lain? Baik, kita akhiri dulu kajian kita. Semoga kita bisa istiqomah ngopi bareng. Ini alhamdulillah walaupun kita hujan-hujan hadir semua, kita ucapkan terima kasih tuan rumah. Ini kalau yang mau ngopi ada di kajian ini ada tahunya luar biasa ini ya. Semoga ya tuan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.